Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim 7, Fitofarmaka akan menjelaskan tentang kasus dan menjawab beberapa pertanyaan. Kasusnya adalah sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat anti diabetik sebelum melakukan uji klinis pada manusia. Perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profit farmakokinetika dari senyawa tersebut. Pertanyaannya, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Jawabannya, dalam uji farmakodinamik untuk senyawa anti diabetik yang sedang dikembangkan, fokus utamanya adalah satu, efektivitas senyawa. Ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa baik senyawa tersebut dapat mencapai tujuan terapeutik. Yang kedua ada mekanisme aksi. Tujuannya meneliti bagaimana senyawa tersebut bekerja pada level seluler dan molekuler. Ketiga ada dosis respons, mengidentifikasi hubungan antara dosis senyawa dan efek yang dihasilkan. Selanjutnya ada keamanan, memastikan senyawa tidak menimbulkan efek samping dan berbahaya. Selanjutnya ada waktu tindakan, mengamati beberapa lama efek dari senyawa tersebut bertahan setelah pemberian. Yang terakhir ada interaksi obat, menilai apakah senyawa baru ini berinteraksi dengan obat lain yang mungkin digunakan yang mungkin digunakan oleh pasien diabetes. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk perancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal, rancangan uji farmakokinetik untuk senyawa diabetes agar memiliki profil waktu paruh yang optimal melibatkan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, pengambilan sampel darah. Pengambilan sampel darah pada berbagai interval waktu setelah pemberian senyawa ini akan membantu dalam membangun kurva konsentrasi plasma terhadap waktu. Yang kedua, ada analisis kadar senyawa. Dapat menggunakan metode analisis yang tepat seperti kromatografi cari kinerja tinggi atau HPLC atau spektrofotometri untuk membuat kadar senyawa dalam plasma darah. Yang ketiga, perhitungan parameter farmakokinetik yang meliputi Cmax, Tmax, tes tengah, AUC atau area under curve. Yang selanjutnya ada evaluasi waktu paruh. Ini melibatkan analisis data untuk menentukan waktu paruh eliminasi dari senyawa. Yang selanjutnya, simulasi dan prediksi. Gunakan perangkat lunak prediksi farmakokinetik seperti PKCSM atau Swiss ATME untuk memprediksi sifat ATME yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya untuk soal ketiga yaitu apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi pada uji praklinik. Yang pertama ada toksisitas akut, dosis letal 50 dari 50 menentukan dosis yang menyebabkan kematian pada 50% subjek uji. Selanjutnya ada toksisitas subkronik yaitu menilai efek toksik dari senyawa setelah paparan berulang selama periode waktu tertentu, biasanya antara 28 hingga 90 hari. Selanjutnya ada toksisitas kronis, yaitu uji toksisitas kronis dalam tahap praklinik bertujuan untuk mengevaluasi efek jangka panjang dari paparan senyawa obat terhadap hewan uji. Selanjutnya ada efek terhadap pengukuran enzim hati, misalnya ALT, AST, dan fungsi ginjal, misalnya kreatinin, BUN, untuk mendeteksi kerusakan. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular, yaitu monitoring untuk perubahan tekanan darah, denyut jantung, dan EKG. Selanjutnya ada reaksi alergi dan imunologis. Selanjutnya ini terakhir ada monitoring biokimia. Selanjutnya untuk kasus kedua akan dilanjutkan oleh teman saya.